Mimbar Agama Buddha. Baik pendengar Persatu RRI Palembang, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Surini SAG. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena Dhamma sawanang etang manggalang mutamangti. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam pendengar RRI 1 Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Saya Surini, Sarjana Agama Buddha, penyuluh agama Buddha, Provinsi Sumatera Selatan, akan menyampaikan topik Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dengan solusi menghilangkan kebencian. Pendengar RRI 1 Pro 1 yang berbahagia. Sering kita mendengar mengenai kebencian. Dalam agama Buddha, kebencian atau dalam bahasa Pali sering disebut dosa adalah salah satu dari 3 akar keburukan, kejahatan yang ada dalam batin semua manusia, semua makhluk yang belum mencapai kesucian. Apakah kebencian pernah timbul dalam diri kita? Apakah kita rasakan saat kita memiliki kebencian? Bagaimana cara kita menghentikan kebencian yang muncul dalam diri kita? Apabila seseorang sedang dikuasai kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, rasa ingin menyakiti, maka akan menimbulkan baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Masalah kecil misalnya dalam lingkungan keluarga, ketika salah satu anggota keluarga dikuasai oleh kebencian dan kemarahan, maka keluarga tersebut tidak akan merasa damai. Terjadi percekcokan, pertengkaran, atau keributan-keributan lainnya. Demikian halnya masalah besar, seperti terjadinya perang antara satu negara dengan negara yang lain. Juga biasanya dipicu oleh kebencian, dendam maupun iri hati. Inilah maka dikatakan bahwa kebencian menyebabkan masalah, baik masalah kecil maupun besar. Sangatlah berbahaya jika kebencian ini dibiarkan. Ketika dunia dikuasai oleh kebencian, dendam, iri hati, kemarahan, cemburu, ketidaksukaan,
maka tentu akan membuat kita semakin menderita. Kita semua tentu sudah tahu atau bahkan mengalami atau sering mengalami penderitaan tersebut. Cobalah kita amati batin kita masing-masing ketika sedang dikuasai kebencian, ketika sedang dikuasai kemarahan, dikuasai dendam, iri hati. Apa yang kita rasakan di dalam batin kita? Terasa panaskah atau terasa sejuk? Yang tentunya terasa panas. Yakin, terasa panas. Panas di batin yang membakar, menyerang diri kita. Terasa tersiksa dan menyesakkan batin kita. Kebencian membawa pada penderitaan. Lebih jauh lagi apabila seseorang dikuasai oleh kebencian terus-menerus, dendam terus-menerus sampai pada saatnya orang itu meninggal, maka dia akan terlahir atau jatuh ke dalam neraka. Di dalam Itiwutaka dijelaskan bahwa sebagian besar makhluk-makhluk meninggal dan terlahir di alam neraka karena kekuatan dari dosa atau kebencian. Jadi, kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, dan lain-lainnya tadi sangatlah berbahaya. Akibat yang dihasilkan dari kebencian dan semuanya tadi, ini sungguh sangat luar biasa. Penderitaan di dalam kehidupan ini dan juga penderitaan di kehidupan berikutnya. Di sini kita akan mengenal adanya bobot daripada kebencian. Bobot atau mutu dari kebencian yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk bobot pertama itu adalah rendah. Orang yang memiliki kebencian dengan bobot yang rendah diibaratkan seperti orang yang menggaris di atas air. Jadi, air yang digaris ini hanya sebentar beriak, kemudian menyatu lagi. Artinya, kebencian atau kemarahan yang dialami hanyalah sesaat. Kemudian akan segera mereda dalam hitungan menit. Untuk bobot yang kedua adalah menengah. Diibaratkan seperti orang yang menggaris di atas pasir. Jika kita menggaris di atas pasir, maka akan bertahan agak lama, sekitar beberapa jam sampai beberapa hari. Kualitas kebencian atau kemarahan seseorang bertahan tidak terlalu lama, mungkin 1 atau 2 jam atau paling lama 1 hari. Untuk bobot yang ketiga adalah berat. Seumpama orang mengukir di atas batu,
akan bertahan sangat lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Adalah kualitas kebencian yang sangat berat ini, bertahan luar biasa, bahkan sampai meninggal. Inilah yang sangat-sangat berbahaya, yang mengakibatkan orang yang membenci luar biasa tersebut akan terlahir di alam rendah, yaitu alam neraka. Pendengar RRI Pro 1 Palembang di mana saja berada. Mari untuk selanjutnya kita lihat sebab daripada kebencian. Di dalam Abhidhamma mendefinisikan bahwa kemunculan kebencian atau dosa selalu disertai oleh perasaan tidak menyenangkan, tidak senang terhadap objek apapun yang ditangkap oleh salah satu dari 6 indera. Dari 6 indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin kita. Nah, dari ke-6 indera inilah yang menyebabkan atau yang menimbulkan munculnya kebencian atau dosa. Lalu, apa solusi dari kebencian ini? Bagaimana caranya mengatasi kebencian? Mari kita lihat. Ada beberapa hal untuk mengatasi kebencian. Munculnya kebencian, timbul kemarahan. Nah, hal-hal itu apa saja? Yang pertama adalah memiliki sati, yaitu perhatian penuh. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyebab dari kebencian adalah karena tidak adanya perhatian penuh. Maka oleh karenanya kita harus meningkatkan sati kita, perhatian kita, sehingga saat indria-indria kita dapat terdeteksi secara cepat dengan adanya perhatian penuh. Sehingga kebijaksanaan akan berkembang, mengamati bahwa yang tidak menyenangkan tersebut hanyalah objek yang datang dari luar diri kita, yang seharusnya tidak kita atau yang tidak sepantasnya membuat kita marah. Dengan perhatian yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, maka kemarahan tidak akan terjadi. Inilah mengapa perlu dikembangkan sati, yaitu agar kebencian ataupun kemarahan tidak berkembang, tidak merusak batin kita. Untuk hal yang kedua adalah dengan mengembangkan metta atau cinta kasih. Seperti yang sering kita dengar bahwa
Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Tidak membenci inilah adalah metta atau cinta kasih. Bila seseorang diliputi dengan metta, batinnya diliputi dengan cinta kasih, maka tentu dia tidak akan memiliki kebencian. Tentu tidak ada kemarahan. Tentu tidak ada yang namanya dendam. Tidak ada rasa ingin menyakiti. Jadi, cinta kasih ini perlu ditumbuhkan di dalam batin kita agar kebencian, kemarahan lenyap dari batin kita. Bagaimana cara kita mengembangkan cinta kasih? Mari kita lihat bagaimana cara mengembangkan batin kita agar dipenuhi cinta kasih. Yaitu seperti yang ada di dalam Parita Brahma Wihara Parana bagian metta. Yang berbunyi Ahang Sukito Homi, Niduko Homi, Awero Homi, Abhya Pajo Homi, Aniko Homi, Suki Atanang Pariharami. Artinya, semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Mengembangkan cinta kasih bukan hanya dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia secara berulang-ulang. Mengembangkan cinta kasih itu harus dimunculkan dari dalam batin kita terlebih dahulu. Munculkan cinta kasih di dalam batin kita terlebih dahulu. Barulah kemudian dapat dikembangkan dengan mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maka untuk memunculkan cinta kasih ini adalah seperti syair dalam Brahma Wihara Parana tadi, kembangkan cinta kasih untuk diri sendiri terlebih dahulu. Sambil mengulang-ulang syair, semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Itulah yang pertama-tama harus dimantapkan di dalam batin kita. Sambil mengulang-ulang syair tersebut, kemudian diarahkan ke dalam batin kita. Bagaimana rasanya kita rasakan kebahagiaan muncul dalam batin kita? Bahagia batin kita. Rasa bahagia itu adalah bebas dari derita, maka harus menghilangkan adanya suatu kebencian, yaitu mendengki, menyakiti. Jadi, kita rasakan
kalau batin kita bebas dari mendengki, bebas dari menyakiti, itu seperti apa? Rasanya seperti apa? Jadi kita rasakan, kita merenungkan ke dalam batin kita. Setelah kita merenungkan semuanya, benar-benar tidak ada kemarahan, benar-benar tidak ada kebencian, benar-benar tidak ada suatu kejahatan, iri, dan lainnya. Jadi kita ulang-ulang sambil mengarahkan ke dalam batin kita, merasakan batin kita, apa yang muncul, apa yang timbul. Jadi bebas dari kebencian, bebas dari kedengkian, bebas dari menyakiti. Disitulah ketika telah hilang rasa mendengki, rasa menyakiti, sebagai kata lain dari kebencian, dengan tidak adanya itu, maka itulah kebahagiaan. Bentuk cinta kasih kita kepada diri kita. Setelah hal itu muncul dalam batin kita, barulah kita pancarkan, barulah kita kembangkan, barulah kita salurkan untuk semua makhluk. Seperti itulah caranya. Seperti itulah bagaimana cara mengembangkan metta. Jadi, bukan hanya sekedar pengulangan-pengulangan kalimat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya pengulangan-pengulangan seperti itu. Sementara pikiran kita masih ruwet, penuh dendam, masih mengingat kebencian-kebencian orang lain, masih mengingat orang-orang yang menyakiti kita. Jadi, metta itu harus diarahkan ke dalam diri terlebih dahulu. Hilangkan dulu kebencian di dalam batin kita. Hilangkan rasa dengki, rasa menyakiti. Barulah dapat mengembangkan metta kepada semua makhluk. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Untuk hal yang ketiga adalah mengembangkan kanti atau kesabaran. Sabar adalah mampu menahan, menekan, menerima suatu keberadaan dengan penuh pengertian. Jadi, orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan, orang yang mampu menekan, orang yang mampu menerima suatu keadaan atau keberadaan dengan penuh pengertian. Misalkan yang dicontohkan sebelumnya ketika seorang ibu melihat anaknya mengotori rumah. Jika ada kesabaran di sana, maka ibu tersebut tidak akan mengomel. Karena sabar itu mampu menahan. Sabar itu mampu menekan. Sabar itu mampu menerima keberadaan, adanya pengertian. Ya, namanya juga anak-anak. Wajar, karena masih kecil, masih susah untuk dikasih tahu.
Itulah pengertian. Mampu menerima kenyataan dengan penuh pengertian. Adanya pemahaman di sana. Untuk hal yang keempat, yaitu merenungkan dharma yang pernah dipelajari. Ketika ada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita menderita, tidak sepatutnya kita membalas, tetapi munculkan perenungan dharma tentang hukum karma. Ya, tentang hukum karma bahwa dia sedang menanam bibit keburukan akan berbuah penderitaan. Jika kita membalasnya, maka kita dan dia tidak ada bedanya. Sama-sama menanam keburukan. Sama-sama akan menderita. Renungkanlah tentang hukum karma dengan mendalam, sehingga kebencian, kemarahan, ego, dengki itu akan reda. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, untuk hal yang kelima adalah mengalihkan perhatian dari hal-hal yang buruk. Mengalihkan hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Saat kita berhadapan dengan orang yang membuat kita marah, munculkan ingatan-ingatan kita tentang kebajikan, perbuatan-perbuatan baik dari orang tersebut, sehingga dapat meredamkan kemarahan yang ada dalam diri kita. Jangan lihat keburukannya, tetapi carilah kebaikannya. Sehingga akan membantu meredam kebencian dan kemarahan. Sebaliknya, jika kita terus mengingat keburukan-keburukannya, maka akan seperti menyiram bensin pada api yang sedang menyala. Kemarahan dan kebencian akan semakin meluap-luap. Inilah cara yang dapat dipakai untuk mengatasi kebencian dengan meningkatkan sati, perhatian, dengan mengembangkan metta atau cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan adanya kesabaran, mengembangkan kesabaran, mengingat ajaran-ajaran Buddha, salah satunya adalah tentang hukum karma, dan mengalihkan perhatian dari hal-hal buruk ke hal-hal yang baik. Sebagai solusi mengatasi kebencian atau kemarahan, hendaknya kita berusaha untuk mengembangkan kelima hal ini, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dendam,
karena kebencian. Dan teman-temannya tadi, ini sangatlah berbahaya, yang tidak hanya membuat kita menderita di dalam kehidupan ini, tetapi juga akan mengantarkan kita ke alam sengsara di kehidupan berikutnya. Berusahalah untuk mengikis dan melenyapkan kebencian dan kemarahan di dalam batin, sehingga akan tercipta kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membuat kita semangat untuk terus berlatih menjadi orang yang terbebas dari kebencian dan kemarahan. Demikianlah pengulangan dhamma yang telah saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pengulangan dharma ini. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Demikianlah tadi pemaparan dhamma yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mimbar Agama Buddha. Baik pendengar, demikian Mimbar Agama Buddha yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan dengan berakhirnya Mimbar Agama Buddha, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya Ega Duyanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan Pili Makomi yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Saya Ega Duyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.